Penggunanya mengumpulkan bola cahaya terkonsentrasi yang melayang di atas telapak tangan mereka untuk menerangi sekelilingnya, mirip dengan lentera. Penggunanya menyemprotkan air terus-menerus dari tangannya untuk menyerang musuh dan menggagalkan serangan mereka. Karena sifat yang berupa air, teknik ini bekerja dengan sangat baik terhadap serangan yang berbasis asap. Ini adalah teknik yang menciptakan air terjun dengan mengembangkan mata air di tempat tanpa urat air dan memanipulasi arus air yang dihasilkan untuk membentuk gelombang. Ini adalah teknik yang sangat praktis karena dapat digunakan untuk latihan atau relaksasi. Di sisi lain, karena mengubah lingkungan dalam skala besar, teknik ini juga memiliki efek menyembunyikan lokasi seseorang dari musuh dengan membingungkan mereka. Teknik ini menciptakan air yang berputar-putar di tangan penggunanya yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. Dalam anime, teknik ini juga diperlihatkan dapat muncul dari daerah sekitar dalam bentuk gelombang deras. Teknik ini juga dapat dikombinasikan dengan Rasengan untuk menciptakan teknik pusaran air topan. Ini adalah ninjutsu kerjasama yang menggunakan putaran liar dari Rasengan yang dilempar untuk menelan arus air yang diciptakan oleh Suiton Hakonryu, menciptakan sejumlah besar uap air. Setelah dipanggil, angin kencang berputar di dalam kabut yang sangat pekat, mengubahnya menjadi penghalang yang kokoh. Kabut yang diciptakan oleh putaran Rasengan juga memiliki efek menghilangkan bidang penglihatan musuh. Ini adalah teknik yang memungkinkan penggunanya untuk membuat terowongan di dalam tanah yang dapat digunakan untuk tujuan membuat aliran air. Teknik ini membuat benteng raksasa menjulang di bawah kaki penggunanya dengan membentuk tanah dan meningkatkan jumlah tanah dengan cakra. Bergantung pada apa yang dibayangkan penggunanya, bentuk benteng dapat berupa apa aja, mulai dari tanah datar hingga gunung yang curam dan menyerupai jarum. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memadatkan lumpur atau batu dari tanah dan membentuknya menjadi paku yang menonjol dari tanah untuk menusuk target. Paku tersebut tidak dapat menembus target yang lebih padat. Dengan mengalirkan cakra yang terkonsentrasi dari telapak tangan ke dalam pembuluh darah naga yang mengalir di bawah tanah, seseorang dapat membelah bumi, menciptakan jurang yang besar. Panjang, lebar, arah, dan lengkungan jurang dapat dibentuk oleh penggunanya. Memanipulasi pembuluh darah naga memerlukan kontrol cakra yang baik. Tapi, jika seseorang memiliki keterampilan tersebut, mereka dapat menggunakan teknik ini untuk membagi ruang antara musuh dan tim mereka sendiri menjadi dua, menghancurkan camp atau pertahanan musuh, dan bahkan untuk menyerang. Klon yang dibuat dengan menggunakan cakra untuk mengubah sel-sel penggunanya menjadi tumbuhan. Klon ini memiliki kemampuan untuk berpergian jauh dari penggunanya dan mampu berkomunikasi dengan yang aslinya.
Selain itu, karena klon kayu memiliki kemampuan untuk menyatu dengan tanaman dan pohon, klon ini juga bagus untuk melakukan misi pengintaian. Setelah mengubah klon kayu menjadi benih, benih tersebut dapat digunakan untuk melacak target dengan menanamnya pada mereka, atau menyuruh mereka menelannya. Hanya pengguna teknik ini yang dapat mendeteksi transmisi benih tersebut. Menggunakan elemen kayu, Yamato memanipulasi tangannya untuk membentuk alat seperti kunci ataupun perisai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Teknik ini mengubah lengan seseorang menjadi pohon besar. Dengan menggunakan cakra, jaringan diubah menjadi pohon di tingkat sel. Kemudian, dengan mengaktifkan pohon, merangsangnya untuk tumbuh dengan cepat. Pohon tersebut memanjang dengan kecepatan tinggi dan bercabang, memungkinkan untuk mengubah ujungnya menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya seperti tombak. Yamato menciptakan stok kayu untuk menahan target. Stok ini juga memiliki efek tambahan, yaitu menekan cakra target, membuat sebagian besar tawanan tidak dapat membalas serangan. Yamato melakukan segel tangan yang diperlukan. Lalu, kayu muncul dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kepulan asap atau cakra, menutupi transformasinya. Setelah teknik ini dilakukan, transformasinya selesai. Teknik ini lebih seperti kostum daripada transformasi, karena ia dapat meninggalkannya jika perlu. Ia juga menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan suaranya saat menggunakan teknik ini. Penggunanya mengubah cakra menjadi kayu di bawah tanah dan membiarkannya tumbuh dengan cepat sambil membentuknya menjadi penjara kayu. Ukuran penjara didasarkan pada imajinasi dari penggunanya, dari kandang serangga hingga penjara besar. Kayu itu sendiri diperlakukan dengan lapisan cakra, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Dengan mengirimkan cakra ke dalam tanah, akar tanaman diubah menjadi bahan mentah. Teknik ini memungkinkan pembangunan sebuah bangunan dengan memaksa pertumbuhan yang dipercepat. Sama seperti teknik Shichuro no Jutsu, ukuran dan bentuk bangunan diambil dari imajinasi atau ingatan penggunanya. Versi skala lebih besar dari Shichuka no Jutsu, di mana Yamato tidak hanya menciptakan satu rumah, tetapi juga menciptakan beberapa rumah sekaligus. Karena banyaknya struktur yang diciptakan dengan teknik ini, tampaknya teknik ini membuatnya cepat lelah. Jutsu yang sangat serbaguna ini menggunakan cakra untuk mengaktifkan akar di dalam tanah, dan dengan menggunakan penggunanya sebagai titik acuan, membuat pilar-pilar kayu muncul dari kiri dan kanan.
Pilar-pilar kayu tersebut bergabung bersama dalam bentuk kubah dengan penggunanya di bagian tengah. Jutsu ini dapat berfungsi sebagai tempat berlindung yang mudah dari serangan jarak jauh musuh. Dengan mengubah lengannya menjadi pohon, penggunanya dapat membuat beberapa cabang yang akan tumbuh dengan cepat di sekitar target, sehingga mereka tidak dapat bergerak. Teknik ini cukup kuat untuk menahan cumi-cumi raksasa. Penggunanya menciptakan cabang-cabang kayu yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh dengan kecepatan tinggi dari tanah. Cabang-cabang tersebut saling terkait untuk membentuk dinding lebar seperti jaring dengan kekuatan pertahanan yang sangat mengesankan. Panik ini memungkinkan penggunanya memanggil pohon di sekitar lawan untuk mengikat mereka. Teknik ini relatif kuat dan menahan lawan dengan lebih baik. Dengan sedikit tekanan, pengguna menenggelamkan targetnya ke dalam tanah. Setelah itu, penggunanya dapat mengurung lawan sehingga tubuh mereka hancur. Teknik ini memerlukan beberapa persiapan karena Yamato pertama-tama harus menghancurkan tanah dan kemudian menambahkan air sebelum teknik ini dapat digunakan. Setelah membentuk segel yang diperlukan, Yamato mampu mengubah suatu area menjadi hutan yang luas hanya dalam hitungan menit, lengkap dengan pepohonan dan rumput yang tumbuh di medan apapun yang dilaluinya. Teknik ini sangat mirip dengan teknik khas Hashirama, meskipun dalam skala yang agak lebih kecil. Teknik ini dapat digunakan untuk menekan cakra Jinchuriki sebelum atau selama transformasi atau digunakan langsung pada monster berekor. Penggunanya mengeluarkan kanji Seed di telapak tangan mereka, dan dengan menyentuh monster berekor atau Jinchuriki dengan tangan mereka, pengguna dapat menekan cakra di dalam area yang biasanya dibatasi oleh 10 pilar. Yamato membutuhkan bantuan dari kalung Hokage pertama untuk menggunakan jutsu ini. Teknik ini dirancang untuk digunakan untuk menyerap cakra monster berekor. Ketika penggunanya membanting telapak tangan mereka ke tanah, menciptakan serangkaian pilar kayu yang diukir dengan sesuatu yang menyerupai wajah anjing Fu, dan memiliki sumbu yang menyala di atasnya. Patung-patung kayu itu bergegas menuju target dan menyerap cakranya. Nah, jutsu siapa lagi nih yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, ne, mina. Arigato datte ba yo. Thank you.